Selamat malam Pak Fajar dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok MPPLA dan anggota saya sendiri Aymar dan ada teman saya Aldo akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mulai dari kerangka acuan kerja, desain prototipe, manajemen waktu dan manajemen biaya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan kerangka acuan kerja, mana untuk studi kasusnya adalah aplikasi online shop yang bernama Timses Tim. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa dibuat aplikasi ini? Karena sekarang perkembangan teknologi sudah sangat pesat, di mana di era industri 4.0 ini penggunaan internet itu sudah tidak dapat dihindari lagi, dan otomatisasi serta integrasi sudah sangat maju. Nah, salah satu yang penting adalah pembuatan e-commerce untuk keperluan bisnis. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Ya, tentu saja ini bisa menguntungkan pihak konsumen, produsen maupun penjual, karena semuanya sudah terintegrasi. Dan pasti juga memberikan kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan belanja offline atau konvensional. Nah, karena selain proses transaksinya bisa lebih cepat, konsep toko online ini bisa juga memangkas biaya operasional karena penjual tidak harus mempunyai toko fisik. Nah, bagaimana kita mewujudkan itu semua? Kita harus punya fitur-fitur seperti ini. Yang pertama mungkin kita bisa menentukan harga produk secara dinamis pada aplikasi, jadi misalnya diskon liburan, lebaran, Natal, kemudian diskon berdasarkan jumlah produk yang dibeli, kemudian aplikasinya juga bisa mencatat semua perubahan stok, kemudian juga bisa memberi laporan rinci tentang perubahan stok produk, tentang tanggal yang telah ditentukan, kemudian mendukung variasi produk, acakan untuk menyimpan pesanan kemudian dalam PDF, dan masih banyak lagi. Nah, untuk maksud dan tujuannya juga tadi saya sebutkan di awal, pasti untuk memudahkan pelanggan dan penjual. Nah, yang dapat dilakukan itu apa? Itu yang pertama, kita bisa dengan kemudahan dalam proses setelah menyimpan data-data transaksi penjualan. Kemudian membuat sistem yang terkomputerisasi dalam proses pengolahan data. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang hasil transaksi penjualan. Nah, untuk sasarannya sendiri dari pembuatan aplikasinya adalah penyampaian informasi yang cepat dan terarah. Terciptanya kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, kemudahan dalam pengiriman barang, dan kemudahan dalam mengatur toko. Untuk nama dan organisasi pengguna jasanya adalah PT Timses Tim yang dapat menjalankan bisnis secara online nantinya. Kemudian sumber pendanaan ini kurang lebih sekitar 96.700.000 rupiah, dan ini baru biaya perkiraan saja. Berikutnya ada lingkup lokasi fasilitas dan ahli pengetahuan. Untuk lingkup kegiatan sendiri, yaitu pengembangan modul-modul aplikasi online shop Timses Tim. Kemudian lokasi kegiatannya bisa berlangsung di perusahaan PT Timses Tim atau pada saat pandemi sekarang seperti ini bisa dilakukan juga secara remote untuk yang tidak bisa datang ke perusahaan. Kemudian data dan fasilitas penunjang. Yang pertama adalah pengguna jasanya, itu email, password untuk registrasi user, alamat untuk pengiriman barang, verifikasi data diri. Untuk penyedia jasanya sendiri ini ada API pengiriman dengan menggunakan raja ongkir, kemudian menggunakan jasa email otomatis, terintegrasi dengan berbagai macam e-wallet, mendukung banyak layanan ekspedisi, pengiriman real time seluruh Indonesia, posting disesuaikan dengan wilayah masing-masing, dan pengembangan sesuai dengan standar nasional. Nah, yang terakhir ada ahli pengetahuan, ini ada pelatihan, pendampingan, dan konsultasi untuk tim developnya, dan mungkin nanti konsultasi juga ke stakeholder-nya. Kemudian 7, ada metodologi. Nah, untuk metodologi yang dipakai adalah waterfall life cycle, di mana pengerjaan proyek ini dilakukan bertahap. Dari awal, itu proses analisis kebutuhan, dan kemudian desain aplikasi,
prototyping dan proses pengembangan. Testing untuk pengujian apakah program memiliki error hingga akhir atau tidak. Serta proses mempublikasi pengerjaan dan pemeliharaan. Kemudian untuk jangka waktu pelaksanaannya, di sini ada ya 3 bulan ya kurang lebih. Jadi mulai 30 September 2021. Ya ini ada kesalahan. Jadi harusnya mungkin sekitar sampai akhir Desember. Kemudian untuk kualifikasinya, apakah aplikasi ini dinyatakan berhasil atau tidak, yaitu sistem transaksi dapat diandalkan, sistem pembayaran dapat diandalkan, integrasi riwayat transaksi dengan laporan, keamanan dan kerahasiaan data terjamin, keamanan sistem pembayaran terjamin, sanggupan dalam pemberian garansi 6 bulan, komitmen kerjasama dengan pihak kerja, komitmen terhadap pekerjaan. Nah, untuk tenaga ahlinya sendiri, untuk mendevelop aplikasi ini ada dibagi menjadi beberapa peran, yaitu ada UI UX designer, mungkin sekitar 3 orang, di mana job desk-nya atau kualifikasinya itu mampu membuat desain user interface dengan user experience yang baik, dapat menguasai program front-end web, yaitu HTML dan CSS, menguasai tools design, salah satu atau semuanya lebih baik, yaitu ada Photoshop, Illustrator atau Corel, XD, Adobe, Figma juga. Kemudian jadi nilai tambah juga apabila punya pengalaman di bidang desain. Kemudian selanjutnya ada peran full stack developer yang berjumlah 2 orang. Pastinya bisa membangun server side, mampu membangun front-end untuk situs web, mampu merancang dan membuat API, mampu memperbaiki bug, mampu memasang web server, dan pastinya selalu update dengan teknologi terbaru. Kemudian ada juga quality assurance, mungkin 1 orang saja cukup, itu bisa meningkatkan kualitas dari situs web serta memastikan customer experience baik dan diutamakan minimal 2 tahun experience sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada infrastructure engineer berjumlah 2 orang, harus bisa merancang, membangun, deploy dan memelihara infrastruktur IT-nya, dan juga berpengalaman 2 tahun. Dan yang akhir ada project manager ya, di mana project manager ini adalah pemimpinnya, di mana harus punya skill leadership yang baik, pastinya melakukan kalkulasi anggaran proyek, mampu bekerja di bawah tekanan, dan kalau update seperti ini berpengalaman minimal 5 tahun, dan mungkin pendidikan minimal S1 di bidang informatika atau sistem informasi atau jurusan IT lainnya. Kemudian untuk bagian keluaran atau output dari proyek ini adalah kita harus punya situs web yang telah terdeploy pada server, kemudian harus ada manual teknis penggunaan aplikasinya supaya memudahkan pengguna. Kemudian ada program dengan source code-nya, dokumen hasil analisis desain dan konfigurasi sistem, dan yang terakhir harus ada maintenance servernya. Dan untuk bagian pelaporan, di sini ada laporan pendahuluan, ada rencana kerja menyeluruh, mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung, jadwal kegiatan, dan ada laporan interim, ada hasil kegiatan yang sudah dicapai, masalah pelaksanaan dan rencana solusinya, serta rencana berselanjutnya. Dan yang terakhir adalah laporan akhir, yaitu laporan mingguan dan bulanan, dan pastinya hasil akhir proyek. Untuk bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prototyping design. Ya, tapi untuk kali ini studi kasusnya menggunakan Edelweiss Logistic, di mana ini merupakan aplikasi yang hampir mirip sama seperti JNE atau JNT, yang bisa melakukan pengiriman barang, dan kita bisa track barangnya itu gimana. Nah, ini contohnya kita buat desainnya menggunakan Figma, dan ini contoh tampilan mobile-nya, di mana pada halaman home-nya itu kita bisa masukkan nomor paket atau scan QR code-nya, dan kita bisa melacak paketnya. Nah, kemudian untuk
pada bagian halaman kirim paket. Di sini kita memilih ukuran paketnya terlebih dahulu, apakah itu kecil, sedang, atau besar. Atau kita juga bisa, kalau tidak ada di 3 ukuran ini, kita bisa menuliskannya sendiri ukurannya dan memilih custom. Nah, kemudian di sini juga ada metode pengantaran, ada 2 pilihan, di mana bisa langsung ke rumah penerima atau dikirim ke warehouse paket di masing-masing daerah. Artinya penerima nanti harus mengambil di warehouse atau gudang paket tersebut. Di sini juga ada data diri penerimanya, ada nama, email, nomor HP aktif, dan alamat lengkap. Kemudian juga ada halaman pembayaran. Ini contoh yang menggunakan Visa. Kemudian ada ringkasan pengiriman, ada data diri penerima, kemudian ukuran paketnya tadi, dan metode kirimnya. Setelah itu, setelah selesai, kita bisa menekan tombol bayar di bawah. Nah, kemudian ada detail pengiriman, di mana ini akan merekod pengiriman paket kita. Jadi di sini menggunakan API-nya Google Maps untuk melacak histori perjalanan paket kita. Dan semuanya juga sudah dijelaskan di bawahnya. Jadi mulai dari transitnya, kemudian saat kirimkan ke kurir, dan saat paketnya sudah sampai tujuan, ada detail tanggal serta jamnya. Dan ini untuk warehouse paketnya sendiri ya. Tadi apabila ingin mengirimkan ke gudangnya, bisa dilihat alamat-alamatnya, dan kita bisa lihat di sini apakah gudangnya itu atau warehouse penuh atau tidak, atau berapa kapasitasnya. Jadi kita bisa mengirim ke warehouse-nya atau tidak. Seperti itu. Ya, mungkin kurang lebih sekian dari saya. Untuk manajemen biaya dan waktu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak Fajar, dan juga selamat sore asisten dan teman-teman yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Jonathan Aldo dengan Rapinda 51051 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Aymar Wibowo sebelumnya. Nah, pada Aymar Wibowo sebelumnya telah dijelaskan mengenai KAK dan juga desain prototipe dari aplikasi online shop ini. Maka perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai manajemen waktu dari aplikasi online shop PT Timses Limited. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai fitur dari aplikasi ini. Yang pertama adalah aturan harga khusus. Jadi misalkan nih, yaitu kita dapat menetapkan harga produk secara dinamis berdasarkan beberapa kondisi seperti waktu serta acara penting. Jadi misalkan waktu tanggal 17 Agustus, tentu kan banyak yang akan menjual bendera di marketplace online ini. Maka penjual dapat menggunakan atau dapat mengubah harga dan juga memberikan diskon tertentu berdasarkan dengan waktu tertentu. Lalu yang kedua ada manajemen pesanan terbengkalai. Misalkan ada pengguna yang sudah membeli tapi belum mentransfer. Jadi di sini kita dapat memiliki sistem di mana kita dapat meng-email, yaitu di sini ada ambang waktunya, kemudian kita kirimkan emailnya, serta tautan yang harus dibayarkan kepada pengguna. Nah, kemudian kita juga punya manajer inventaris. Jadi di sini kita catat semua perubahan stok produk dengan cerdas, yaitu di sini kita ubah stok produknya. Kemudian kita dukung variasi produk, dan juga apabila misalkan sudah terjual sebanyak 100 unit, maka dengan menggunakan manajer inventaris ini, itu sudah langsung terkurang 100 di inventaris dari penjualnya. Nah, kemudian untuk plugin ongkos kirim. Jadi di sini kita dari plugin ongkos kirimnya kita gunakan API dari Raja Ongkir. Di sini itu dia dapat menggunakan estimasi atau dia dapat menghitung estimasi secara real time ke seluruh Indonesia. Kemudian ada juga checkout. Jadi di sini checkout itu ada 3 bagian. Yang pertama sebelum kita checkout itu kita harus lakukan login
lalu kita masukkan alamat kita dan sebagainya, dan juga kita pilih metode pembayaran, di mana ada formulir validasi di setiap tahapan. Lalu untuk konfirmasi pembayaran, jadi di sini ketika user akan membayar dari yang akan dia beli, jadi yang pertama kita harus membuat tentunya halaman konfirmasi untuk pengguna. Lalu kemudian kita mendukung lampiran file. Jadi di sini pengguna nanti akan memasukkan lampiran file, misalkan dia transfer melalui m-banking. Jadi dia harus memasukkan screenshot ataupun juga bukti pembayaran agar dapat dikonfirmasi langsung oleh sistemnya atau oleh admin. Jadi di sini ada email pemberitahuan untuk adminnya. Kemudian juga ada plugin untuk reseller. Jadi di sini kita buat halaman registrasi untuk reseller. Kemudian di sini itu kita juga mendukung banyak tipe reseller. Jadi misalkan dari Shopee itu sendiri kan juga memiliki banyak tipe reseller. Jadi kita juga mendukung hal tersebut. Kemudian untuk kirim resi. Jadi untuk kirim resi itu nanti ada template-nya dan dapat dikirim dari reseller ke pelanggan itu dengan mudah. Jadi dapat langsung di email. Kemudian yang ke-9 ada label pengiriman dan juga warehouse. Jadi kita tambahkan tombol pada halaman pesanan untuk mengunduh atau mencetak label pengiriman maupun juga gudang. Nah, selanjutnya yaitu ada juga kita dapat simpan label dalam format PDF. Lalu untuk plugin wishlist-nya, jadi kita sudah sediakan tombol wishlist di halaman produknya. Lalu kita dapat juga menampilkan wishlist atau daftar keinginan kita. Kemudian untuk refund sendiri, di sini kita buat halaman khusus, yaitu halaman permintaan pengembalian. Dan kita buat laporan pengembalian pesanan. Jadi di sini nanti user akan memasukkan laporan pengembalian pesanannya. Kenapa kok dia harus mengembalikan barang tersebut? Kemudian juga ada fitur selanjutnya yaitu manajer promosi. Jadi di sini ketika reseller ataupun toko ingin untuk melakukan promosi, di sini tentunya berbayar. Jadi ada 3 tipe yaitu sticky bar, slider, juga pop-up. Nah, kemudian di sini kita bahas juga mengenai aktivitas yang akan dikerjakan oleh development team-nya. Yang pertama yaitu kita tahap mendefinisikan kebutuhan. Jadi ini merupakan tahap yang paling krusial karena kita harus mengerti apa saja sih yang dibutuhkan oleh customer-nya. Yang pertama tentu kita menghubungi dan juga mewawancarai stakeholder. Setelah itu kita menggali informasi dan kita mendefinisikan kebutuhan dari pengguna. Lalu setelah kita temukan, kita analisis kebutuhannya dan juga kita lakukan prioritas kebutuhan dan kita buat SKPL-nya. Dan kita masuk ke dalam tahap desain. Jadi dari yang diingini oleh customer tadi, kita membuat desainnya, yaitu dari desain database, UI, UX, dan sebagainya. Kemudian dari desain tersebut kita lakukan implementasi atau codingnya. Jadi kita implementasi database, front end, back end, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita deploy sistemnya. Dan di sini kita serahkan kepada user untuk masuk ke dalam tahap testing. Jadi di sini stakeholder-nya akan melakukan uji coba. Dan apabila ditemukan bug, maka kita harus melakukan perbaikan. Nah, setelah itu kita bahas juga mengenai work breakdown structure-nya atau WBS. Di sini itu WBS-nya tentu yang pertama kita akan membuat sebuah aplikasi. Kemudian kita masuk ke dalam tahap mendefinisikan kebutuhan terlebih dahulu. Lalu kita hubungi stakeholder dan sebagainya sampai dengan yang bawah. Kemudian kita masuk ke dalam tahap analisis. Jadi setelah kita hubungi stakeholder, kita masuk dalam tahap analisis. Dan kita lakukan analisis kebutuhan. Kemudian kita verifikasi dan kita buat SKPL-nya. Lalu setelah itu kita masuk dalam tahap desain. Jadi kita desain arsitektur, database, UI, UX, dan sebagainya. Lalu kita masuk dalam tahap implementasi. Jadi di sini kita ada implementasi database, front end, back end, dan implementasi dari totalnya atau gabungannya. Kemudian juga ada tahap deploy, dan kita deploy sistemnya. Lalu ada tahap testing. Jadi di sini kita membuat skenario uji coba. Nah, setelah itu ada penjadwalan. Di sini untuk penjadwalan yang pertama yaitu kita di sini membuat sebanyak ini. Jadi yang pertama kita sesuai dengan work breakdown structure-nya. Yang pertama tentu kita tahap mendefinisikan kebutuhan. Jadi kita menghubungi stakeholder, lalu juga mewawancarai, dan sebagainya sampai dengan mendefinisikan kebutuhan dari pengguna. Kemudian juga ada elisitasi kebutuhan, analisis kebutuhan, sampai dengan membuat SKPL sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di sini. Misalkan buat SKPL di sini kita memerlukan waktu 3 hari. Dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 17 Oktober. Kemudian ada desain arsitektur,
database dan juga UI UX ini. Di sini kita buat secara paralel antara database dan juga UI UX. Karena keduanya ini dibuat oleh departemen yang berbeda atau orang berbeda. Jadi kita bisa buat secara paralel. Selanjutnya kita buat desain programnya dan desain keamanan sistemnya. Sampai dengan kita evaluasi prototipenya. Nah, setelah itu kita masuk dalam tahap implementasinya. Tentu setelah mendesain, kita perlu lakukan implementasi. Di sini kita kerjakan secara paralel dari database, front end. Kemudian setelah itu kita kombinasikan juga dengan yang back end. Nah, setelah itu kita gabungkan semuanya. Lalu kita masuk dalam tahap deploy. Deploy ini tuh hanya kita masukkan ke dalam, misalkan di website, kita masukkan dalam website, ataupun juga di aplikasi kita masukkan ke dalam Play Store atau sebagainya. Nah, setelah itu kita masuk dalam tahap testing. Jadi di sini kita membuat skenario uji coba dan stakeholder melakukan uji coba. Kemudian kita juga lakukan perbaikan apabila dibutuhkan. Nah, ini sekian merupakan manajemen waktu dari aplikasi online shop tim system tim ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Di sini mengenai manajemen biayanya. Di sini ada manajemen biaya MPPL, yaitu untuk kegiatannya. Yang pertama, kita memiliki project management. Apa aja sih tugas dari project management? Yang pertama yaitu kita lakukan riset mengenai fitur-fitur yang diimplementasikan. Lalu kita lakukan analisis pengelompokan fitur sesuai dengan WPS yang tadi sebelumnya. Dan kita tentukan fitur apa saja yang siap diimplementasikan pada aplikasi. Di sini juga ada biayanya. Itu sebesar 60.000 per jam. Dan 7 jam setiap hari selama 1 minggu. Dan juga kita tambahkan juga dengan biaya perjalanan. Hal ini karena tentunya untuk bertemu dengan calon pelanggan atau calon customer, itu tentu kita membutuhkan biaya perjalanan. Nah, kemudian selanjutnya kita analisis bagaimana sistem aplikasi berjalan dan juga kita rancang alur dari programnya. Di sini biaya per jamnya adalah 40.000 dengan total biaya sebesar sekian. Karena tadi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita analisis kebutuhan programmingnya, yaitu tentu kita menentukan framework-nya, kemudian menggunakan bahasa pemrograman apa yang dipakai, dan juga jenis database-nya. Kemudian kita coding programnya, yaitu kita yang pertama menjabarkan logika fiturnya, lalu juga merancang UI UX dan juga query, dan API dan sebagainya. Di sini 7 jam setiap hari selama 1 bulan, dan biaya totalnya sudah sebesar sekian 52.400.000. Selanjutnya kita masuk dalam tahap implementasinya, yaitu membuat sistem aplikasi front end dan juga back end, dan juga database-nya. Kemudian untuk testing dan juga finishing, di sini kita testing dan debugging pada program, dan kita serahkan aplikasi pada user. Dan tentunya dari semua itu kita peroleh biaya yang kita perlu keluarkan, atau yang perlu dikeluarkan oleh customer sebesar 163.770.000. Dari aplikasi tim system tim ini. Nah, kemudian di sini untuk apa saja sih? Yaitu yang pertama dari project manajemennya, itu ada ketua tim proyek dengan biaya sebesar 120.000 per hari, dan jumlahnya sebesar sekian. Kemudian juga ada ahli manajemen proyek, desain UI UX, programmer web, dokumenter, dan sebagainya. Itu jumlahnya sebesar 15.600.000. Atau maaf, sebesar 89.600.000. Itu dari awal hingga akhir dari pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya ada biaya hardware, yaitu ada device juga servernya, itu sebesar sekian. Dan ada software, ada hosting, template dashboard, dan juga license software. Itu kita membutuhkan sebesar 44.140.000. Kemudian testing sebesar 4.800.000. Lalu training dan juga supportnya. Di sini training itu untuk, misalkan ada adminnya, itu kan perlu kita training terlebih dahulu. Dan juga kita memerlukan juga biaya penginapan atau dan juga sebagainya sebesar 1 juta. Jadi di sini untuk training travelnya itu kita bisa melakukan seminar ataupun sebagainya untuk agar adminnya itu dapat mengerti bagaimana cara menggunakan produk kita. Total biayanya sama, yaitu 163 juta sekian. Nah, kemudian di sini ini untuk kita bagi tiap terminnya, itu ada 4 termin. Di sini untuk termin yang pertama, itu ketua tim proyeknya mendapatkan sebesar sekian, dan sebagainya, sampai dengan dokumentatornya. Lalu untuk hardware-nya, di sini untuk device dan juga server, karena dia baru kita buat di tahap implementasi coding,
Jadi di sini kita bayarkan di termin yang ketiga. Lalu untuk softwarenya juga sama, itu kita bayarkan di termin yang ketiga dan juga keempat, karena nanti baru kita buat di tahap yang di sekian. Kemudian testing sebesar 4.800.000, dan juga di sini trainer dan juga drivernya, itu kan ketika sudah selesai semua, maka kita masukkan ke dalam termin pembayaran yang keempat. Dan presentasi ketergunaan biayanya sebesar sekian. Lalu di sini kita buat kurva S-nya, yaitu dari pembayaran termin pertama sampai dengan termin yang keempat dengan presentase yang diperlukan atau yang kita sudah keluarkan. Nah, itu merupakan manajemen biaya dan juga manajemen waktu dari aplikasi online shop Tim Testing Team ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya dan juga MR Wibowo, dan juga selalu menjaga kesehatan dan tentunya tetap semangat. Terima kasih.